Malam itu, di suatu rumah berlantai dua. Kalau kau mau pergi, pergilah dengan wanita itu, Adiastoro. Aku sudah tidak peduli. Suara Rahayu yang lirih membuat bayi yang sedang dalam pelukannya menangis. Adiastoro yang tak lain adalah suami Rahayu, ayah dari bayi itu. Oh, baik. Kalau kau tidak mau menerima wanita baruku untuk tinggal di rumah ini, baiklah. Detik ini juga, aku angkat kaki dari rumah ini. Dan kau urus saja bayi itu sendirian, jawab Adiastoro dengan nada keras sambil berlalu keluar rumah menuju mobilnya. Ia pergi meninggalkan istri dan bayi laki-lakinya yang baru berusia 14 hari. Rahayu yang sedari tadi menahan air matanya telah pasrah. Kali ini tangisnya memecah seisi ruangan rumah itu. Di suatu pagi yang cerah, seorang anak laki-laki berseragam SD duduk di hadapan meja rias berwarna hitam dengan cermin yang menghadap dirinya. Dari cermin, tampak seorang wanita parubaya berdiri di belakangnya. Wanita itu bersenandung sambil merapikan rambut anak tersebut. Ya, wanita itu tak lain adalah ibunya. Anak itu adalah Andi, anak yang ditinggal pergi ayahnya saat usianya masih 14 hari. Ia bahkan tak pernah tahu wajah ayahnya. Saat duduk di bangku taman kanak-kanak, Andi pernah bertanya tentang keberadaan ayahnya kepada ibunya yang tak lain adalah Rahayu. Bu, teman-teman Andi semuanya punya ayah. Di mana ayah Andi, Bu? Tanya Andi kala itu. Kedua tangan Rahayu memegang lembut wajah anak semata wayangnya itu dan berkata, "Nak, ibu sangat menyayangi kamu. Apakah kasih sayang ibu belum cukup untuk membuat Andi bahagia tinggal bersama ibu?" Jawab Rahayu dengan mata yang berkaca-kaca. Sejak saat itu, Andi tak pernah lagi bertanya tentang keberadaan ayahnya. Seolah ia tahu ada rasa kecewa yang berusaha ditutup rapat-rapat oleh ibunya. Perlahan, Andi tak lagi mengharapkan sosok ayah dalam hidupnya. Yang ia tahu, kini ia telah cukup bahagia hidup bersama ibu yang sangat menyayanginya. Nah, sekarang rambutmu sudah rapi, Nak. Ayo sarapan, jangan sampai kamu terlambat datang ke sekolah ya, Nak. Rahayu berjalan menuju meja makan dan menyiapkan sarapan untuk Andi. Bu, 2 minggu lagi sekolah Andi mengadakan acara kelulusan. Ibu bisa datang kan, Bu? Andi menatap lembut kedua bola mata ibunya dengan penuh harap. Rahayu tersenyum dan menjawab, "Iya, Nak, ibu datang. Nanti ibu izin sama pihak kantor untuk acara kelulusanmu, ya?" "Janji ya, Bu?" Tanya Andi tak yakin, karena merasa akhir-akhir ini Rahayu sangat sibuk dengan pekerjaan kantornya. Terkadang ibunya itu pulang ketika dia sudah tertidur. Hanya pagi harilah Andi bisa terus merasakan keberadaan ibunya yang tak lupa menyisir rambutnya dan menyiapkan sarapan sebelum ia berangkat ke sekolah. "Ibu janji, Nak, apapun yang terjadi, ibu pasti datang," jawab Rahayu meyakinkan. Andi merasa lega. Ia menyelesaikan sarapannya, lalu berpamitan dengan ibunya. Waktu menunjukkan tepat pukul 6:25. Andi harus sampai di sekolah pukul 7 pagi. Ia beruntung, jarak dari rumahnya ke sekolah tak begitu jauh. Hanya membutuhkan waktu 5 menit untuk sampai ke sekolah dengan berjalan kaki. Sedangkan pukul 8 pagi adalah waktu di mana Rahayu harus bersiap-siap berangkat ke kantor untuk pekerjaannya yang mulai padat. Karena baru-baru ini, Rahayu baru saja naik jabatan menjadi staf manajer di perusahaan tempatnya bekerja. Pada malam hari, Andi terduduk di ruang tengah, menonton TV sambil sesekali melirik dan memperhatikan ibunya yang sejak pulang dari kantor masih saja menyalakan layar komputer untuk melanjutkan sisa pekerjaan dari kantornya. Ini harus selesai malam ini juga, karena besok aku sudah mulai cuti.
ucap Rahayu dalam hati, sambil dengan semangat jarinya mengetik beberapa baris email sebagai laporan hasil pekerjaannya. Tiba-tiba, Rahayu menangkap tatapan mata Andi yang sedang memperhatikannya. Anak itu tak begitu memperdulikan TV yang menyala di hadapannya. "Andi, ada apa nak? Ada yang mau Andi sampaikan sama ibu?" tanya Rahayu penasaran. "Bu, Andi..." Belum sempat Andi melanjutkan perkataannya, tiba-tiba telepon di rumah itu berbunyi. Rahayu segera menuju ruang depan untuk mengangkat telepon tersebut. "Ya, selamat malam. Dengan siapa?" ucap Rahayu. "Malam Bayu, ini aku Rasto," jawab seorang pria melalui telepon. Rahayu mengernyit heran. Tak biasanya manajer yang usianya lebih muda darinya itu menelpon ke rumahnya pada malam hari. "Bayu, aku mau minta tolong mbak. Besok pukul 10 pagi, klien kita dari Jakarta akan sampai di gedung kantor cabang Temanggung. Kalau ndak keberatan, aku mau minta tolong mbak untuk gantikan aku bertemu dengan beberapa klien kita di sana." "Tolong mbak, saat ini istriku sedang melahirkan," lanjut pria itu dengan suara yang cemas. Iya toh, tapi apakah masih ada bis di jam malam begini?" jawab Rahayu. "Ada mbak, jam 1 malam nanti. Biar mobil kantor yang menjemput mbak untuk diantar ke terminal bis," jawab pria itu. Saat ini, waktu tepat pukul 9.30 malam. Ada sedikit kecewa di dalam hati Rahayu. Seharusnya mulai hari esok hingga 2 minggu ke depan, ia telah mengambil cuti di kantornya. Libur panjang itu ia ambil karena pekerjaannya selama ini telah menyita waktu kebersamaannya dengan Andi. Rahayu ingin meluangkan lebih banyak waktu bersama anak sematawayangnya, mengajaknya berlibur, menemaninya belajar, hingga menghadiri acara kelulusan sekolahnya nanti. "Bu, siapa yang menelpon ibu?" tanya Andi yang sedari tadi berdiri di belakang ibunya. Rahayu membalikkan badan. "Telepon dari kantor nak," jawab Rahayu sambil tersenyum dan melanjutkan pembicaraannya. "Andi, malam ini ibu harus berangkat ke Temanggung nak, untuk bertemu klien ibu besok pagi. Andi gak apa-apa kan ibu tinggal dulu? Lagi pula Surabaya ke Temanggung gak jauh kok. Nanti ibu telepon Pak Demu agar sesekali nengok kamu di rumah. Oh ya, nanti setiap jam makan, kamu makan di warung Bunimas dulu ya nak. Ibu taruh uang sakumu di laci meja kamar ibu, ya." Rahayu berpesan panjang lebar. Andi hanya terdiam, menatap lembut kedua bola mata ibunya, seolah banyak yang ingin ia sampaikan, tapi tertahan karena waktu yang tak banyak untuk sekedar bercerita tentang apa yang ia rasakan. Andi berusaha tersenyum dan menjawab, "Andi gak apa-apa kok bu. Andi ngerti, semua ini ibu lakukan demi Andi. Suatu hari, Andi yang akan bekerja untuk ibu. Jadi, ibu gak perlu capek-capek lagi bekerja seperti sekarang. Iya kan bu?" Rahayu tak kuasa menahan haru. Ia lantas memeluk anak sematawayangnya itu, masih menahan sedih dalam hatinya. Setelah menerima telepon tadi, ia harus mengurungkan niatnya untuk menyampaikan pada Andi bahwa mereka akan pergi berlibur, karena tugasnya sebagai staff manager mengharuskannya untuk menuruti setiap perintah atasannya. "Baiklah nak, sekarang sudah larut malam. Andi tidur ya, ibu antar ke kamar." "Bu, Andi boleh malam ini tidur di kamar ibu?" tanya Andi sambil menatap ibunya penuh harap. "Boleh sayang, biar ibu temani Andi tidur ya," jawab Rahayu. Andi tersenyum riang, seolah rasa rindu pada ibunya yang sehari-hari sibuk bekerja cukup terobati, walau hanya dengan ditemani beberapa jam saja sebelum kepergian ibunya keluar kota. Andi bersiap untuk tidur.
Rahayu memeluk dan dengan lembut mengusap rambut anak sematawayangnya itu sambil menyanyikan lagu yang dulu sering ia senandungkan sewaktu Andi masih kecil. Senyum indah, takkan ku lupa kau bahagia di pelukanku. Tak terasa, waktu menunjukkan pukul 12 malam. Rahayu bersiap. Ia merapikan beberapa pakaian untuk dimasukkan ke dalam tas besarnya. Sementara itu, dari balik jendela kamarnya, ia melihat mobil kijang hitam yang sudah menunggu di depan pagar rumahnya. Mobil kantor dan sopir di dalamnya telah siap untuk mengantarkan Rahayu. Sebelum berangkat, Rahayu menyempatkan diri untuk menatap anak sematawayangnya yang sedang terlelap, seolah ingin mengenang setiap sudut wajahnya. Karena sejujurnya, ia sangat rindu menghabiskan waktu dengannya. Hari-hari berlalu, hampir genap seminggu Rahayu meninggalkan rumah. Sore itu, di ruang depan rumah Rahayu, terlihat Andi sedang bersenda gurau bersama seorang laki-laki parubaya yang berdiri di hadapannya. Ia adalah Sucipto, yang tak lain adalah kakak kandung Rahayu, yang biasa dipanggil Pak De oleh Andi. Hampir setiap hari, Sucipto menengok Andi, mengajaknya bermain, atau sekedar membawakan makanan selama Rahayu berada di luar kota. Tiba-tiba, telepon berbunyi. Andi segera mengangkat telepon tersebut. Belum sempat Andi berkata-kata, suara di telepon telah memanggil namanya. Andi. Suara itu telah dikenali Andi. Ia langsung menjawab tanpa ragu. Bu, ibu di mana, Bu? Andi kangen ibu. Kapan ibu pulang? Besok siang ibu pulang, Nak. Andi baik-baik di rumah ya. Sepulang ibu nanti, kita akan liburan bersama, Nak. Jawab Rahayu melalui telepon di kamar hotel tempatnya menginap. Andi begitu gembira mendengar hal itu. Raut wajahnya berubah riang. Pak De, kata ibu, besok ibu pulang. Ucap Andi dengan senyum sumringah. Oh ya, syukurlah kalau begitu. Jadi kamu ndak sendirian lagi di rumah, iya toh? Dan kelihatannya sudah mulai gelap nih. Pak De pulang dulu ya, Nak. Kalau ada apa-apa, Andi telepon Pak De, ya. Jawab Sucipto. Baik, Pak De. Andi mencium tangan Pak D-nya tersebut. Beberapa jam telah berlalu. Andi mulai merasakan ngantuk. Wajar saja, waktu saat ini menunjukkan pukul 11 malam. Dengan mengenakan piyama hijau muda, Andi telah siap untuk tidur. Selama ia jauh dari ibunya, setiap kali akan tidur, matanya tertuju pada foto berbingkai hitam yang terletak di atas meja kecil samping tempat tidurnya. Foto itu tak lain adalah foto ibunya. Kali ini, ia mengambil foto tersebut dan memeluknya hingga akhirnya ia pun tertidur. Tiba-tiba di dalam tidur, Andi bermimpi. Ia berjalan di sebuah lorong dengan remang-remang cahaya lampu berwarna kuning. Lorong itu seperti lorong sebuah hotel. Samar-samar, dari tempatnya berdiri, ia mendengar suara wanita yang terus memanggil namanya. Andi, Andi, kemarilah. Hah, seperti suara ibu, gumam Andi sambil memberanikan diri melangkah lebih jauh untuk mencari sumber suara itu. Semakin ia berjalan lebih jauh, suara itu semakin terdengar jelas. Andi yakin suara itu berasal dari salah satu pintu yang sedikit terbuka. Andi melangkah mendekati pintu itu, pintu yang dari dalamnya memancarkan cahaya berwarna merah. Andi terpaku, matanya terbelalak menatap api yang memenuhi seisi ruangan.
Keringat menetes dari dahinya. Pandangannya tertuju pada lukisan besar berbingkai emas. Wanita pada lukisan itu mengenakan kebaya berwarna hitam dengan rambut yang disanggul. Wajah itu tak asing bagi Andi. Ya, wanita pada lukisan itu tak lain adalah ibunya. Tiba-tiba, suara itu terdengar lagi. Kali ini semakin jelas. "Andi anakku, kemarilah, tolong ibu nak." Detak jantung Andi semakin tak karuan. Matanya menatap setiap sisi ruangan yang dipenuhi oleh api. "Bu, ibu di mana, Bu? Ibu." "Ibu di sini, nak." Seketika Andi terbangun, terkejut melihat ibunya telah duduk di sisi tempat tidurnya. Ia memeluk erat ibunya. "Bu, Andi kangen ibu," ucap Andi yang masih tak percaya dengan kehadiran ibunya yang secara tiba-tiba. "Ibu juga kangen, nak. Di sana, ibu selalu ingat Andi," jawab Rahayu. "Bu, bukannya ibu baru akan pulang besok siang?" tanya Andi. Rahayu menarik tubuhnya dan menatap Andi dengan raut wajahnya yang agak sedikit pucat. "Kenapa? Andi gak suka ya ibu pulang lebih cepat?" tanya Rahayu. Andi pun lekas menjawab, "Mana mungkin begitu, Bu. Andi selalu menunggu ibu pulang. Oh ya, tadi Andi mimpi, Bu. Andi..." "Shh, ibu temani Andi tidur ya," ucap Rahayu memotong ucapan Andi. Pagi hari yang cerah, Andi dengan wajah gembira sudah terduduk di hadapan meja makan yang di atasnya telah tersaji beberapa jenis makanan kesukaannya. Sambil tersenyum, Rahayu meletakkan nasi dan ayam goreng kesukaan Andi pada sebuah piring. "Andi mau ibu suapin?" tanya Rahayu. "Enggak, Bu. Andi makan sendiri saja. Andi kan sudah besar," jawab Andi sambil melahap makanannya. Rahayu hanya tersenyum lebar mendengar kata-kata Andi yang polos. Beberapa hari berlalu sejak kepulangan Rahayu dari luar kota. Andi tak pernah lagi terlihat murung. Setiap waktu, Rahayu selalu ada di sampingnya, menemaninya bermain, belajar, sampai acara kelulusan di sekolahnya beberapa hari lagi. Malam hari, tepat pukul 9 malam, Andi terlihat rapi. Ia mengenakan kemeja panjang berwarna hitam dan celana panjang jeans berwarna biru muda dengan sepatu boots hitam kesayangannya. Rupanya, Rahayu mengajaknya pergi ke tempat wisata. Kini Andi terduduk di depan meja rias di dalam kamar ibunya. Seperti biasa, Rahayu selalu menyisir rambut anak kesayangannya itu setiap kali akan berangkat ke sekolah ataupun bepergian. "Bu, kenapa kita ke tempat wisatanya malam hari? Memangnya masih buka?" tanya Andi. "Nah, tempat wisata yang akan kita datangi hanya buka di malam hari," jawab Rahayu sambil membetulkan kerah kemeja anaknya tersebut. Andi hanya tersenyum tipis, menutupi tanda tanya yang masih membayangi pikirannya. Di perjalanan di dalam bus, Rahayu dan Andi duduk di kursi sisi kanan, di baris ketiga dari belakang. Terlihat seorang kondektur berjalan dari bangku depan ke arah belakang untuk menagih ongkos para penumpang. "Ini Pak, untuk 2 orang." Andi memberikan ongkos sebesar Rp8.000 untuk ia dan ibunya. Kondektur itu mengernyitkan kening lalu mengembalikan uang Rp4.000 kepada Andi. "Oh, uangnya lebih, Dik," ucap kondektur tersebut. Andi menerima uang itu dan menoleh ke arah ibunya. Ibunya hanya tersenyum. Lagi-lagi, ia tak mengerti dengan kejadian ganjil yang muncul akhir-akhir ini. Mimpi melihat api di dalam ruangan dan wisata pada malam hari. Setelah menempuh perjalanan selama hampir 1 jam, mereka pun tiba di tempat tujuan. "Nah, sekarang kita sudah sampai di tempat wisata," ucap Rahayu sambil tersenyum. Andi membalas senyuman ibunya sambil menoleh ke arah sekelilingnya yang terlihat sepi.
Di sana, hanya ia dan ibunya saja yang terlihat berjalan menuju gerbang tempat wisata tersebut. Namun, setelah memasuki gerbang dari tempat wisata itu, seperti pada umumnya, tempat itu dikelilingi lampu-lampu indah berwarna-warni yang membuat Andi takjub dengan apa yang ada di hadapannya. Samar-samar, terdengar suara teriakan histeris dari anak-anak yang sepertinya mereka sedang menaiki wahana permainan. Sejak memasuki gerbang wisata, Andi terus menggenggam tangan ibunya sambil berjalan-jalan dengan raut wajah yang sumringah. Terlihat beberapa orang dengan jubah dan topeng-topeng menyeramkan berjalan melewatinya seperti hantu sungguhan. Mungkin mereka berasal dari wahana rumah hantu, gumam Andi sambil sesekali mengusir rasa takutnya dengan memandangi wajah ibunya. Apapun yang terjadi, malam itu adalah malam yang paling menggembirakan bagi Andi. Rahayu tak lupa mengajak Andi untuk menaiki beberapa wahana permainan. Kali ini, Andi menaiki wahana yang bertuliskan wave swinger atau biasa disebut ontang-anting. Ia berteriak histeris saat wahana tersebut melambungkan kursinya ke atas dan membuatnya seolah melayang bebas di udara. Bersamaan dengan itu pula, terdengar jelas teriakan-teriakan ngeri dari anak-anak yang sedang menaiki wahana. Tetapi, apa yang dilihat oleh mata hanyalah Andi dan ibunya saja yang terlihat menaiki wahana tersebut. Rahayu yang juga ikut menaiki wahana itu terlihat beberapa kali terpelanting ke sana kemari. Namun ia tetap terlihat tenang dengan ekspresi wajah yang datar tanpa rasa takut. Pagi ini adalah waktu akan diselenggarakannya acara kelulusan di sekolah Andi. Seperti biasa, setiap pagi Rahayu menyisir rambut Andi sambil bersenandung. Ya, mereka akan mendatangi sekolah Andi. Sesampainya di sekolah yang telah dipenuhi para siswa dan orang tua mereka, Andi memasuki ruangan kelas khusus siswa peserta kelulusan. Ia menerima tanda kelulusan dan seperti biasa, Andi tak pernah mengecewakan. Ia selalu mendapatkan nilai terbaik. 30 menit berlalu, acara pembagian tanda kelulusan itu selesai. Andi keluar dari ruangan itu dengan berlari-lari kecil. Ia menghampiri Rahayu yang sedang duduk di kursi barisan khusus para orang tua siswa. "Bu, Andi lulus, Bu. Nilai Andi bagus-bagus semua," ucap Andi sambil menunjukkan tanda kelulusannya. Rahayu tersenyum dan menatap Andi dalam-dalam, lalu memeluk anak semata wayangnya itu. "Bu, terima kasih, Bu. Ibu selalu ada untuk Andi. Ibu adalah hal paling berharga dalam hidup Andi, Bu," sambung Andi. Rahayu masih terdiam, tapi kali ini pelukannya semakin erat, seolah takut akan berpisah dengan anaknya tersebut. "Ibu bangga, Nak. Andi anak baik, Andi anak pintar," ucap Rahayu penuh haru. Ia menyadari betapa beruntungnya memiliki anak sebaik Andi. Genap 7 hari sudah sejak kepulangan Rahayu dari luar kota. Tak henti-hentinya Andi merasa bahagia karena Rahayu selalu berada di sampingnya dan tak lagi terlihat sibuk dengan urusan pekerjaannya. Pada malam hari, tepat pukul 11.30 malam, Andi yang tengah tertidur di kamarnya bermimpi ia sedang tidur di kamar ibunya. Kamar itu dikelilingi oleh api dan bayangan-bayangan ibunya yang terus memanggil-manggil namanya. "Andi, kemari nak, kemari anakku." Tiba-tiba suara telepon berdering. Andi terbangun dengan wajahnya yang berkeringat. Segera ia menyibakkan selimutnya dan menuju ruang depan untuk mengangkat telepon tersebut. "Selamat malam. Benar, ini rumah keluarga Ibu Sri Rahayu?" tanya seorang pria yang suaranya asing di telinga Andi. "Ya, selamat malam.
Benar, ini dengan Andi, anak Ibu Rahayu. D, kami dari kepolisian Kota Temanggung ingin menyampaikan berita duka bahwa pukul 11 malam tadi jenazah Ibu Rahayu baru bisa kami temukan di reruntuhan gedung hotel tempat penginapan beliau. Hotel tersebut mengalami kebakaran seminggu yang lalu. Dan saat ini jenazah sudah berada di rumah duka Temanggung. Terang pria itu. Andi menjatuhkan telepon tersebut. Jantungnya seolah berhenti. Ia tak percaya dengan apa yang barusan ia dengar. Andi melangkah mundur, menjauhi telepon itu sambil berteriak, "Bohong!" Ia segera membalikkan badan dan berlari ke kamar ibunya yang terakhir kali sempat mengantarkannya ke kamar sebelum ia tertidur. "Bu, Ibu, ini Andi, Bu. Buka pintunya, Bu. Ibu." Tak sabar menunggu jawaban ibunya, Andi mendorong pintu kamar yang tak terkunci itu, dan ia tak menemukan ibunya di sana. Tiba-tiba, terdengar seperti suara ibunya sedang bersenandung dari ruang tengah. Kini Andi telah berdiri di ruang tengah, matanya terbelalak. Ia terpaku melihat ibunya dengan pakaian serba putih, sedang menuruni anak tangga dengan kaki yang melayang. Dari atas tangga tersebut, Rahayu menatap Andi. "Andi anakku, seandainya ibu bisa untuk selalu ada di sampingmu, ibu akan terus ada untukmu, nak. 7 hari kepulangan ibu di rumah ini adalah 7 hari setelah kepergian ibu dari dunia ini. Antarkanlah kepergian ibu dengan keikhlasanmu agar ibu tenang membawa semua kenangan kita selama ini." "Kenapa, Bu? Kenapa pergi? Andi belum siap, Bu, di sini tanpa ibu," ucap Andi lirih. Air mata mengalir di pipi Andi. Setiap kali ia memandang wajah ibunya, air mata itu berjatuhan. "Percayalah, nak, suatu saat nanti kita akan bersama lagi." Sosok Rahayu menghilang setelah ucapannya yang terakhir kali tersebut. "Bu, ibu di mana, Bu? Ibu!"